Buat teman-teman yang lagi nyari laptop baru, maka beberapa video laptop yang Pixel Techno sudah tampilkan sepertinya tuh bisa menjawab kebutuhan teman-teman sekalian. Tapi, kalau misalnya teman-teman butuh laptop gaming dengan spek yang serba baru, maka video ini adalah video yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan ngebahas nih sebuah laptop gaming besutan dari Acer yang membawa spek serba baru dari CPU dan juga GPU-nya, yaitu Acer Predator Helios 16 PH16-71. Laptop gaming ini punya beberapa spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-13 yaitu Intel Core i9 13900HX, RAM 16GB DDR5 Quad Channel 5,6 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU Intel UHD Graphics 770 dengan sharing memori sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop dengan dedicated memory sebesar 8GB, dan layar IPS panel 16 inci 8-bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dan refresh rate sebesar 240Hz. Seperti biasa, hal pertama yang akan Pichel sampaikan adalah bagian desainnya dulu. Dan seperti yang sudah-sudah, bukan Predator namanya kalau desainnya tuh nggak gahar. Tampilan laptop ini tuh kental dengan nuansa gamingnya, karena desain memiliki sudut-sudut bodi yang tegas, berwarna hitam dengan matte finish, dan tanpa adanya bentuk-bentuk curve atau lengkungan begitu. Jadinya laptop gaming ini memiliki tampilan visual yang kayak firm, kokoh, garang, dan juga galak. Apalagi ya mungkin judes mungkin ya. Tapi judesnya bukan judes yang jahat ya, tapi kayak wow gitu. Tapi tentu aja, tampilan model begini pasti akan dipilih sama teman-teman yang pasti gamer kelas berat. Karena ini benar-benar menggambarkan mereka banget harusnya. Kemudian kalau kita break lebih detail lagi, maka pada bagian depan atau display covernya ini hanya ada sebuah logo Predator kecil di area tengah atas yang menggunakan chrome finish dan terlihat kontras dengan background-nya. Dan masih di sekitar lokasi yang sama, tepatnya di dekat dengan engsel layarnya, terdapat sebuah area dengan pattern digital yang dilengkapi dengan LED RGB yang akan menyala saat laptop diaktifkan. Kemudian bergeser ke sisi belakang laptop, di sini nanti terdapat sepasang exhaust cover yang terbuat dari plastik dan bisa kita cabut pasang sesuai dengan selera kita. Dua pasang exhaust cover pada paket penjualannya, yang masing-masing berwarna abu-abu gelap dan juga abu-abu terang. Lalu kita pindah ke sisi dalam, nanti kalau misalnya laptopnya dalam keadaan off, maka tampilan di sini tuh terasa monoton banget. Karena theme color-nya sama semua, mulai dari bezel layar, keyboard, sampai palm rest-nya itu tuh hitam semua. Tapi kalau misalnya laptopnya nanti lagi nyala, baru deh tuh RGB pada keyboard-nya bikin laptop ini cerah meriah gitu. Tapi tetap masih kelihatan galak juga sih, nggak langsung jadi mendadak ngondek gitu, nggak. Next ke sisi bawah, pada sisi ini nggak bisa ada hal yang menarik lah bisa kita bahas. Karena cuma ada 3 buah kaki-kaki yang terbuat dari pad karet dan beberapa grill ventilasi untuk jalur sirkulasi udara. Dari sisi build quality, laptop dengan dimensi 35,7 x 27,8 cm dan ketebalan 2,7 cm ini tuh memiliki material bodi yang terbuat dari metal aluminium alloy. Sehingga dengan kombinasi tadi menghasilkan bobot yaitu 2,9 kg saja. Masih termasuk ringan sih ini, cuma memang nggak akan nyaman kalau kita tenteng lama-lama. Namun walaupun berbahan metal, flex masih bisa kita temukan pada bagian display covernya. Tapi berbanding terbalik dengan bagian dalamnya, di mana area ini feel-nya itu firm banget, jadi flex tuh nggak terlalu berasa di sini. Apalagi frame logam untuk penampang bodinya, ini solid banget. Dan nggak hanya solid, karena kalau kita getok-getok tuh kerasa banget ini padet gitu. Jadi mantep lah kalau soal durabilitasnya. Last but not least, kalau kita ngomongin desain, kita nggak akan lewat soal kelengkapan I/O port-nya. Dimana sama seperti beberapa laptop seri Predator yang sudah pernah kita bahas, I/O port pada laptop gaming ini berada di sisi kiri, kanan, dan juga belakang. Di sisi kiri nanti terdapat Ethernet port, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, micro SD card slot, dan combo audio 3,5 mm port. Kemudian pada sisi kanan terdapat dual indikator untuk baterai dan juga charging status, dua USB Type-A 3.2 Gen 2, dan sebuah Kensington lock. Dan terakhir di sisi belakang terdapat sebuah charging port, satu HDMI 2.1, dan 2 port Thunderbolt 4. Nah, kayak gini kan. Gokil kalau soal port. Pichel harus bilang gokil. Karena dia siapin 2 port Thunderbolt 4, dan dua-duanya nggak perlu double job jadi charging port. Karena udah ada dedicated portnya kan. Lumayan, jadi kita bisa tancepin layar even yang 4K ataupun bahkan 8K menggunakan akan portnya di sini. Jadi mantap Acer di sini.
Di bagian layar, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 16 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 dengan refresh rate 240 Hz dan response time sebesar 3 ms. Panel ini diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 0B17 atau NE160QDM-NZ2 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 135% sRGB, dan 88% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 500 nits dan kontras rasio 1200:1. Yang menariknya, layar IPS yang digunakan pada laptop ini sudah menggunakan mini LED panel, yang membuat produksi warnanya tuh nggak galak gonjreng dan juga kontras dengan panel OLED. Beneran, waktu Pichel tes nonton film ataupun main game ya, itu tampilan warna yang dihasilkan monitor TV enak banget di mata. Bener-bener kayak, vibrant-nya tuh dapet, colorful-nya pun juga dapet. Ya, walaupun bukannya tanpa kekurangan, karena warna hitamnya nggak bisa total gelap kayak panel OLED. Cuma itu aja sih, selebihnya harusnya vibrant-nya masih oke lah. Dan kalau menurut Pichel sih ya, setup layar ini nggak hanya oke sebenarnya buat main game, tapi juga buat dipakai ngedesain grafik yang memang membutuhkan setup layar dengan warna yang akurat. Ditambah lagi dengan brightness level yang tinggi, dijamin bikin tampilan setiap konten yang muncul di layar tuh akan kelihatan jelas dan juga detail. Jujur li ya, kalau buat mata Pichel sebegini, brightness level yang paling pas itu cuma di 70-80%. Kalau kita mentokin sampai ke 100, itu tuh berasa kayak terlalu terang sih. Lalu fitur selanjutnya yang ada di layarnya ini sebenarnya juga adalah NVIDIA G-Sync. Tapi G-Sync yang di sini hanya yang tipe compatible, jadi G-Sync compatible. Yang artinya monitor laptop ini tuh nggak dilengkapi dengan prosesor NVIDIA secara hardware, dan hanya mendapatkan validasi dari brand NVIDIA aja. Jadi sekali lagi beda ya dengan G-Sync yang standar, apalagi G-Sync yang ultimate. Karena untuk mendapatkan dua fitur tersebut, prosesor NVIDIA tuh harus disematkan pada internal layarnya. Lebih lanjut nanti secara fisik sih layarnya memiliki bezel yang masih bisa dibilang tipis, yaitu 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,7 cm di sisi atas yang ditemani dengan webcam, serta 3 cm di bagian bawah, yang dilengkapi dengan simbol Predator di bagian tengahnya. Nanti layar ini ditopang oleh dua buah engsel di sisi kiri dan kanan yang masih dibilang ringan dan dapat kita buka pakai satu tangan aja. Biasa, laptop mahal. Dan saat terbuka nanti layarnya mampu membuka hingga maksimum 150 derajat. Jadi masih cukup oke lah di sini. Lanjut di bagian input device, maka laptop ini hanya dilengkapi dengan dua input device standar saja. Yang pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet dengan keycap persegi berukuran 1,5 cm, di mana yang memiliki permukaan berwarna hitam dan bertekstur halus namun juga tetap keset. Tekstur ini membuat ujung-ujung jari kita terasa nyaman saat kita gunakan untuk mengetik. Tapi pada waktu Pichel tes buat main game, maka lama-lama ujung jari Pichel kayak kerasa agak panas. Ya mungkin karena memang permukaannya menjadi terlalu licin, jadi gesekannya tuh jadi jauh lebih sering. Atau juga mungkin karena memang laptopnya udah kepanasan aja kali ya. Dan kemudian karena bidang bodinya yang lumayan lebar, maka keyboard laptop ini juga bisa dilengkapi dengan beberapa tombol media player, dan gak lupa juga ada number pad yang diletakkan di bagian kanan dari keyboardnya. Dan tentu aja, laptop gaming kalau nggak pakai keyboard RGB kan agak kurang ya. Oleh karena itu, keyboard pada laptop gaming ini juga sudah dilengkapi dengan RGB per key yang saat ini sudah menggunakan mini LED yang memiliki konsumsi daya jauh lebih kecil dari LED konvensional. Setup LED-nya nanti bisa kita atur menggunakan aplikasi Predator Sense di tab Pulsar Lighting dengan memiliki dua setup, yaitu global dan juga area. Ini kita atur aja sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan teman-teman sekalian. Terus kalau teman-teman yang suka pakai laptopnya di tempat yang agak redup ataupun remang-remang, maka backlight keyboardnya ini bisa kita adjust hingga 4 tingkat kecerahan dengan trigger di tombol F11 dan juga F12. Tapi backlightnya ini hanya bisa kita adjust kalau kita menggunakan mode area ataupun static, dan bukan mode global atau yang blink-blink. Jadi ini sekedar catatan aja. Lalu dari segi pemakaian, maka feedback key-nya ini tuh empuk banget. Travel distance-nya juga masih oke, dan typing feel-nya juga kerasa tactile. Dan yang jelas, suaranya nggak ribut, malahan masih bisa dibilang sangat senyap. Buat yang penasaran, berikut ini deh, contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Input device kedua yaitu adalah touchpad yang dibuat agak menjorok ke arah kiri, dengan permukaan yang dibuat lebih licin dari permukaan area palm press-nya. Ada touchpad-nya ini lebar dengan dimensi 12,7 dikali 7,3 cm dan hanya memiliki fitur-fitur seperti kayak swap, pinch, zoom, scroll, dan seperti laptop-laptop pada umumnya.
Dan nanti touchpad-nya ini bisa kita matikan dengan menggunakan shortcut tombol di F10. Buat teman-teman yang memang nggak butuh ataupun jarang banget pakai touchpad-nya, silahkan langsung main ke tombol F10, matiin tuh touchpad-nya. Kemudian untuk feedback pemakaian sih ini mirip-mirip lah dengan keyboard-nya. Permukaan touchpad-nya yang smooth bikin jari-jari kita lancar lah untuk bergerak-bergerak di atas dari touchpad-nya. Dan untuk feedback touch-nya pun juga terasa empuk dengan suara yang dihasilkan tuh nggak terlalu berisik dan masih cukup oke lah di telinga Pical. Buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Nah, kita masuk ke bagian intinya, yaitu di bagian performa, di mana sudah ada prosesor Intel Core i9 13900HX dengan arsitektur Intel 7 yang menggunakan dua jenis inti, yaitu Performance Core yang memiliki 8 core dan 16 thread dengan turbo frekuensi hingga 5,4 GHz dan Efficient Core yang memiliki 16 core 16 thread dengan turbo frekuensi hingga 3,9 GHz, sehingga totalnya menjadi 24 core dan juga bisa menjadi 32 thread. Dan kalau untuk powernya sendiri, ini tuh base powernya adalah 55 watt dan maksimum turbo power hingga 157 watt. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 2,4 GHz dengan turbo max hingga ke 5,4 GHz. Prosesor Intel Core i9 13900HX ini sendiri adalah prosesor generasi ke-13 lah ya. Karena teman-teman udah tahu langsung dari kode di depannya. Ini diluncurkan pada awal tahun 2023 dan dirancang untuk sebagai internal buat laptop-laptop kinerja tinggi. Dan tentu aja, prosesor ini membawa beberapa pembaruan, seperti arsitektur Raptor Lake yang lebih efisien dan juga canggih. Dan juga menurut informasi dari situs user benchmark, maka prosesor ini memiliki kecepatan efektif sebesar 115%, sedangkan prosesor sebelumnya sebesar 107%. Ya lumayan lah, ada 8% kenaikan lah ya. Sementara untuk bagian memori pun, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 16GB DDR5 quad channel, yaitu dengan frekuensi 5,6 GHz. Sementara di sisi software, sudah ada operating system Windows 11 Home Single Language dengan build number 2621.1778. Untuk ngimbangin akar operating systemnya, maka sudah dilengkapi juga aplikasi dari Acer, yaitu yang dinamakan Predator Search. Ini tuh kita bisa trigger langsung dengan dedicated button yang ada di area number pad keyboard sebelah kanan. Pada aplikasi ini nanti kita diberikan beberapa user profile, yaitu daily use, gaming, dan juga quiet occasion. Masing-masing profile ini bisa kita isi dengan kombinasi setup yang kita inginkan. Contohnya, seperti yang Pical bikin ini. Pada profile gaming, Pical setting di turbo mode, max fan speed, dan juga keyboard effect menggunakan spot. Dan nanti ketiga profil ini bisa kita cycle dengan mudah hanya dengan menggunakan tombol dedicated yang ada pada bagian kiri atas pada area keyboard. Dan oleh karena kita penasaran gimana performanya, kita akan coba langsung ngetes laptop ini menggunakan serangkaian benchmark. Dan selama pengetesan, kita hanya menggunakan profile gaming dengan turbo mode agar kita bisa melihat performa maksimum dari CPU dan juga GPU-nya. Tapi ingat, laptopnya harus nyolok ke arus listrik. Soalnya kalau nggak, profilnya akan langsung switch balik ke mode balance dan juga kipasnya akan masuk kepada mode auto. Akibatnya performance-nya pun jadi bakal nggak maksimum. Dan kita mulai dengan testing pertama, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 27.329 poin untuk CPU multicore dan 1.933 untuk CPU single core. Sehingga MP rasio sebesar 14,14 kali. Untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 11.213 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, laptop ini menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 1 menit 30 detik untuk CPU test dan 18 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk tes rendering, Pical Premiere Benchmark di Adobe Premiere
maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 8 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overperforma dari laptop ini, skor yang didapat adalah 11.949 untuk Essential, 9.902 untuk Productivity, dan 10.538 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 7.717. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Beralih ke bagian grafis, sudah ada integrated GPU Intel UHD Graphics 770 yang memiliki spesifikasi 256 shading units, 32 unified pipelines, frekuensi 1,5 GHz, dan sharing memory default sebesar 1 GB. Selain itu, juga ada discrete GPU dari NVIDIA yaitu GeForce RTX 4070 laptop yang memiliki spesifikasi 4608 unified pipeline, frekuensi up to 2,2 GHz, dan dedicated memory sebesar 8 GB GDDR6. Selain itu, GPU ini memiliki game clock sebesar 1,23 GHz, boost clock 2,17 GHz, 144 AI cores, 36 RT cores, dan juga TGP sebesar 115 Watt. Dan sama seperti prosesornya, maka GeForce RTX 4070 laptop ini juga merupakan produk terbaru lah dari NVIDIA, yang membawa beberapa fitur terbaru, yaitu seperti arsitektur ada Lovelace, dan juga dia memiliki DLSS 3, dan juga dia memiliki akan beberapa pengaturan seperti kayak ray tracing yang jauh lebih baik, di mana ray tracing generasi ketiga ini bisa buat efek cahaya jadi jauh lebih realistis lah. Dan juga dengan Max-Q Suite, ini bisa mengoptimalkan akan performa, daya, dan juga masa pakai baterai. Dan yang paling penting ya, kebisingan laptop di laptop ini pun juga jauh lebih bisa terkontrol. Gak hanya itu aja, tapi GPU di laptop ini juga memiliki fitur NVIDIA Advanced Optimus yang merupakan evolusi dari NVIDIA Optimus yang sebelumnya. NVIDIA Advanced Optimus ini memiliki sebuah fitur yang dinamakan seperti Dynamic Display Switch atau DDS yang membuat GPU GeForce ini tuh bisa langsung mengambil kontrol display dari integrated GPU-nya. Jadi nggak pakai kayak ngeblink kayak zaman dulu, ya kan? Sempet nggak sih ada yang kayak ngeblink gitu kalau mau ganti antara integrated sama juga eksternal GPU-nya? Ya pokoknya kira-kiranya begitulah pemaparan singkatnya teman-teman. Nanti kalau kepanjangan malah jadi kuliah umum lagi kan. Kuliah 3 SKS GPU NVIDIA gitu. Bisa nanti kita atur. Balik lagi ke proses benchmark, maka untuk GPU-nya kita tes menggunakan 3D Mark Time Spy. Untuk integrated GPU mendapatkan skor 807 dan CPU skor 14145, sehingga rata-rata skornya adalah 939. Sementara untuk discrete GPU-nya, ini grafik mendapatkan skor 10.918 dan CPU skor sebesar 15.476, sehingga rata-rata skor adalah 11.422. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya kita langsung tes menggunakan serangkaian game. Dan berhubung ini laptopnya laptop gaming, sudah pasti kita akan tes di settingan tertingginya, yaitu Turbo Mode, Max Fan Speed, Native Resolution yaitu WQXGA atau 2560x1600, dan tetap terhubung dengan arus listrik. Dan juga kita udah tambahin beberapa game ya di kali ini. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan Native Resolution atau 2560x1600 dengan setting very high, average frame rate di 155,9 dengan maksimum 188,7 dan minimum 18,9 fps. Untuk CSGO Native Resolution dan setting very high, average frame rate 241,1, maksimum 351,9 dan minimum 153,7 fps. Untuk Cyberpunk 2077 dengan Native Resolution dan setting Ultra, average frame rate di 66,7, maksimum 95,1 dan minimum 52,8 fps. Untuk Dota 2 Native Resolution dan setting Best Looking, average frame rate di 214,1, maksimum 308,5, minimum 165,6 fps. Untuk FIFA 22 Native Resolution dan juga setting Ultra, average frame rate di 245,5, maksimum 268,6 dan minimum 1,7 fps. Untuk Need for Speed Unbound dengan Native Resolution dan juga setting Ultra, average frame rate di 53,8, maksimum 74,9 dan minimum 33,9 fps.
Untuk The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 178,5, maksimum 188,0, dan minimum 129,3 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact, native resolution dan juga setting high, average frame rate di 157,3, maksimum 224,8, dan minimum 116,5 FPS. Lanjut, balik lagi kita akan lihat bagian storage, maka sudah ada SSD NVMe 1TB dari Micron, yaitu seri 3400, yang dimana menggunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Mark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,6 GB per second untuk membaca data, dan 4,7 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 60,7 MB per second untuk membaca data, dan 272,8 MB per second untuk menulis data. Ya, itu dia tadi teman-teman benchmark-nya dari laptop ini. Performa laptop gaming ini sendiri sebenarnya harusnya nggak usah ditanya lagi. Tapi memang Pichel menemukan beberapa hal yang sedikit agak mengganggu. Pertama, waktu main GTA 5, gamenya ini sempat patah-patah di beberapa scene pada saat kita gunakan turbo mode. Tapi pada waktu Pichel switch ke mode balance, maka gamenya tuh malah jauh lebih anteng. Ya, walaupun memang masih agak berebet-berebet dikit gitu, tapi masih lebih stabil gitu. Terus waktu kita main Need for Speed Unbound pun pada pakai mode game apapun, maka rata-rata FPS-nya tuh bisa nggak tembus ke 60 FPS. Walaupun secara maksimum FPS-nya lumayan tinggi, tapi berarti kan drop FPS-nya juga lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya ditanya sih, sebenarnya overall masih aman-aman aja. Cuma yang mengganggu dua tadi aja sih, selebihnya sih harusnya aman-aman. Lalu di balik performanya tersebut, maka laptop ini dilengkapi dengan sepasang kipas berteknologi 3D Aeroblade generasi kelima yang dilengkapi dengan 4 buah heat pipe yang terhubung ke 3 lubang dari exhaust di sisi kanan dan juga belakang dari laptopnya. Untuk menguji kemampuan coolingnya, maka laptop ini kita tes dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius, balance mode, dan tetap tercolok pada adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 2,2%, temperatur 55,6 derajat Celcius, daya 7,5 watt, dan berada frekuensi di 1,6 GHz yang sempat sesekali spike ke 3,5 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan idle 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke 3,6 GHz, temperatur 90 derajat Celcius, dan daya 124 watt. Tapi pergerakan ini hanya sekitar 2 detik aja, karena setelah itu frekuensinya langsung drop ke 3,1 GHz, dan powernya di 96 watt. Sementara untuk suhunya masih tetap aja anteng ayang di 91 derajat Celcius. Pergerakan selanjutnya terpantau stabil sih hingga akhir pengetesan, di mana dengan skor final 2,7 GHz untuk frekuensi, 91 derajat untuk suhu, dan 72 watt untuk powernya. Setelah itu stress test kita hentikan dengan total durasi testing selama 35 menit dan 6 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya pun dalam kondisi battery modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini terfokus pada area engsel layar, yang juga merupakan area ventilasi pembuangan udara panas dari internal laptopnya. Di titik ini, panas rata-rata berada di 41,6 derajat, maksimum 47, dan minimum 35 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas terfokus pada area grill ventilasi di bagian tengah, yang berada di lokasi chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana pada area ini, panasnya rata-rata 41,6 derajat, maksimum 44,8, dan minimum 38,6 derajat Celcius. Lanjut di skenario kedua, yaitu saat stress test, maka area panas menyebar ke tepian dari laptopnya, yang merambat hingga ke area dari laptop di bagian tengah. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 37,6 derajat, maksimum 41,7, dan minimum 35,3 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 55 derajat, maksimum 64,1, dan minimum 44,6 derajat Celcius. Kemudian kita tambah ini skenario-nya, yaitu pada saat kita gaming test dengan menggunakan turbo mode dan juga maximum fan speed. Maka pada sisi atas area suhu panasnya mirip dengan waktu stress test tadi, di mana pada area ini memiliki panas rata-rata 35 derajat, maksimum 40,2, dan minimum 31,2 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah, area panasnya juga masih sama di lokasi chip CPU dan juga GPU-nya, di mana pada titik ini mencapai panas rata-rata hingga 51,6 derajat, maksimum 59,2 derajat, dan minimum 39,2 derajat Celcius. Sebenarnya kalau secara rata-rata memang nggak bisa dipungkiri ya, suhu panasnya itu agak lebih rendah pada waktu kita pakai ke setting maximum fan speed. Jadi memang tiupan kipasnya ini berhasil menurunkan panas laptop walaupun memang cuma sedikit. Tapi ingat, itu kan lagi mode turbo. Mungkin kalau kita pakai mode yang balance, maka bisa lebih turun lagi sih suhunya. Cuma ya gitu, kipasnya tuh berisik banget. Kayak berasa ada parkiran kapal jet di samping dari laptop kita.
Next, di bagian audio, maka laptop gaming ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kiri dan kanan pada bagian bawah laptop ini yang sudah mendapatkan tuning dari DTS:X. Output suaranya nggak bisa dibilang kenceng banget ya, tapi masih oke lah kalau buat Pichel. Dan juga walaupun bassnya nggak terlalu kerasa, tapi secara overall masih enak lah didengar pada waktu kita setel musik gitu. Semua elemen-elemennya masih bisa terdengar dengan baik. Apalagi waktu kita tes untuk bermain game, maka suara tembakan di game itu tuh terasa banget waktu kita tes di CSGO. Dan juga level suara jauh dekatnya nih kedengeran banget. Tapi tetap aja, Pichel saranin mending lebih pakai gaming headset aja, biar gaming experience-nya jauh lebih kerasa. Kalau teman-teman pada, bingung mau beli headset yang mana nih guys? Gitu ya. Nggak usah khawatir, lihat aja nih playlist dari Pixel Techno. Sudah ada seabrek gaming headset yang udah pernah kita review. Kalau mau lihat-lihat dulu silahkan, tapi habis itu jangan lupa balik lagi ke video ini ya guys. Linknya ada di sini ataupun kita taruh di bagian deskripsi. Lanjut di bagian audionya, saat kita uji di volume maksimum, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata di 91,8 desibel dengan maksimum hingga 98,2 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop gaming ini. Check this out. Lanjut di bagian webcam, maka laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi yang lumayan, yaitu 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30fps atau foto sebesar 1920x1080 pixel. Dan nanti saat dioperasikan akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari webcamnya. Secara kualitas gambarnya sih oke aja menurut Pichel. Nggak bagus-bagus amat, tapi juga memang nggak jelek-jelek amat. Kalau di bagian bawah sinar matahari ini jelas kualitas gambarnya pasti akan bagus. Dan sebaliknya kalau kita record di tempat yang agak redup ataupun remang-remang, maka noise-nya akan langsung hadir deket dengan kita gitu ya. Ini langsung muncul lah pokoknya di layar kita. Tapi sayangnya webcam ini juga nggak dilengkapi dengan privacy cover dalam bentuk apapun, baik yang fisik ataupun electronic shutter. Jadi agak sedikit disayangkan. Tapi juga ya ini laptop gaming sih, jadi nggak bisa komplain juga. Daripada teman-teman penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Teman-teman, ini dia hasil dari pengetesan kamera laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71. Ini dengan setup 2,1 megapiksel atau dengan gambar Full HD 1920x1080 ya. Ini posisi Jolox lagi ada di luar jam 1 siang, tapi keadaannya lagi cerah berawan, jadi nggak panas terik. Nah, ini sekarang kita akan jalan ke tempat yang remang-remang. Nah, ini Jolox mundur aja ya. Nah, ini kan masih kena cahaya ya. Kalau kita putar, kalau kita backlight gimana? Nah, kayak gini lah kalau backlight ya. Langsung adjust-nya jeng. Ya, so far sih bagus. Ya 2,1 megapiksel harusnya bagus ya. Cuma ini kelihatan kok di sini udah mulai kelihatan tuh noise-nya tuh. Ya, sebelah sini. Padahal ini tempatnya masih terang tapi teduh gitu loh. Masih ada noise-nya. Lanjut di bagian konektivitas, maka laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip killer Wi-Fi 6E AX1675 dari Intel yang support Wi-Fi 6E 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh jalur data yang lebih stabil buat internet, maka laptop game ini juga masih dilengkapi dengan Ethernet port yang menggunakan chip killer E2600 dari Realtek Semiconductor yang memiliki transfer speed up to 1 gigabit per second. Di sini, to be honest, Pichel agak sayangkan, karena laptop gaming level high-end begini, kenapa masih pakai port LAN yang 1 gigabit per second? Kenapa nggak 2,5 gigabit? Ya, berasa jomplang nggak sih? Sementara di sisi baterai, sudah ada baterai internal bertipe lithium ion dengan kode AP21A5T yang memiliki kapasitas 90.000 mAh. Dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan schedule mode office, maka laptop ini bertahan selama 3 jam 23 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Daya tahannya di sini sebenarnya agak singkat ya. Tapi ini juga nggak bisa dipungkiri karena discrete GPU-nya juga ikutan dalam pengetesan ini. Harusnya dalam pemakaian iGPU akan jauh lebih hemat buat baterainya. Minimal harusnya hampir 2 kali lipat bisa lah, 5-6 jam harusnya bisa dapat.
Sementara saat kita menggunakan mode gaming plus juga full brightness di mode balance, maka laptop ini hanya bertahan selama 1 jam 13 menit aja dari 100 hingga 6% baterainya. Ya, kita mau ekspektasi apa guys? Speknya begini ya kan. Main game 1 jam 13 menit dengan full spek begini sih, itu juga udah bagus ya kan. Tapi memang ini namanya bukan laptop kali ya. Ini PC gaming portable plus tambahin baterai dikit gitu. Karena memang kayaknya laptop ini kurang cocok kalau buat diajak berpetualang tanpa ada colokan listrik. Cocoknya kita taruh di meja duduk manis, terus kita kasih kursi sama meja gaming yang bagus, udah deh, gitu. Ya mau gimana lagi lah, konsekuensi punya laptop ngebut ya pasti wajib boros baterai. Dan nanti untuk pengisian dayanya, laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 19,5 volt dan 16,9 ampere, atau total dayanya 330 watt. Dalam pengisian dayanya nanti dari 5 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 20 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak digunakan. Kemudian waktu kita tes charging juga menggunakan port Thunderbolt 4-nya, kita gunakan charger dengan interface USB Type-C yang memiliki output maksimum 20 volt dan 3,25 ampere, atau setara dengan 65 watt. Dalam pengisian dayanya dari 4 hingga 100% membutuhkan waktu 4 jam 12 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Ya lumayan jauh lah ya bedanya, tapi mau gimana lagi, Pichel cuma punya charger yang Type-C 65 watt. Harusnya bisa kita pakai yang 100 watt kali ya. Dan ini juga sebenarnya yang bikin durasi chargingnya tuh beda jauh. Karena kan daya maksimumnya tuh bisa beda berkali-kali lipat. Satu 330 watt, satu lagi 65 watt guys. Nggak bisa disamain. Terakhir di bagian upgrade, maka laptop gaming ini tuh masih memberikan opsi upgrade yang patut diperhitungkan di sisi storage dan juga memorinya. Mulai dari storage, terdapat 2 slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang salah satu modulnya terisi dengan modul NVMe 2280 dengan kapasitas 1 TB. Opsi upgrade yang ditawarkan, kita bisa menambahkan 1 modul NVMe lagi ke slot yang kosong tadi. Dan nggak hanya itu aja sebenarnya, karena slot ini juga bisa diisi dengan modul NVMe ukuran 2242 atau yang hampir setengah dari ukuran 2280. Sementara itu di bagian memori, laptop ini memiliki 2 slot SODIMM DDR5 yang saat ini sudah terisi sepasang modul SODIMM DDR5 yang masing-masing memiliki kapasitas 8 GB dual channel. Jadi kalau teman-teman mau nyicil upgrade RAM-nya bisa satu-satu dulu di masing-masing slot. Tapi kalau ada dananya, langsung sikat masing-masing kasih 32 GB biar RAM-nya 64. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut update pribadi Pichel, Acer Predator Helios 16 gaming laptop ini adalah gaming rig portable yang patut, layak, harus teman-teman punya. It's a must kalau punya duit. Apalagi kalau teman-teman udah nabung-nabung gitu kan dari tahun lalu, 2 tahun lalu gitu kan, pengen beli laptop gaming terbaru. Nah, laptop ini bisa menjadi salah satu jawabannya. Lah, kok salah satu? Emang ada yang lain gitu kan? Ada. Ntar, tunggu aja Intel generasi ke-14. Silahkan tunggu lagi. Nanti generasi 14, oh iya, ntar lagi mau generasi 15 mau rilis gitu kan. Silakan, mending silakan. But anyway, kalau teman-teman nggak keberatan dengan spek baterainya yang agak kurang ini, maka laptop gaming ini sudah menjadi paket komplit siap pakai untuk memenuhi kebutuhan komputasi teman-teman sekalian. Jadi nggak hanya buat gaming, karena setup layarnya juga udah oke buat teman-teman graphic designer, dan CPU-nya juga yang ini cocok banget buat teman-teman yang butuh laptop buat ngoding tapi juga tetap powerful. Jadi kalau lagi debugging gitu ya, nggak sampai harus ditinggal tidur dulu gitu, baru nanti bangun, oh ini dia. Nah, kita masuk ke poin yang sangat penting, yaitu harganya. Berapa nih coba? Ayo, tebak. Tulis di komen, berapa? Ya, benar sekali. Laptop ini mahal. Berapa mahalnya? Sangat mahal. Kita tidak mampu. Karena di situs resmi dari Acer Indonesia, laptop ini dibanderol mulai dari harga 30 jutaan untuk spek RAM 16GB DDR5 seperti yang kita review kali ini. Dan juga dia ada yang 50 jutaan untuk spek RAM 32GB DDR5. Lumayan kan selisihnya? Gimana? Nyesel? Banting celengan sekarang? Ya kan? Atau mau celengannya dibanting nanti? Generasi 14, generasi 15? Nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliputi cerita dari belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Gimana ini kita? Sudah miskin, kita tidak bisa beli laptop ini.